Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,52% ke angka 7.125. Dan di video ini saya coba menganalisis emiten GoTo yang hari ini terlihat berhasil rebound setelah kemarin turun lumayan dalam. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham GoTo yang jika kita lihat hari ini berhasil rebound naik 9% lebih ke 94. Jadi jika kita sebelumnya GoTo sempat naik di atas garis EMA 150 kembali menyentuh resisten di 110. Resisten ini memang merupakan resisten kuat kan beberapa kali bisa kita menahan kenaikan dari saham GoTo. Dan hari Senin kemarin setelah resmi keluar pemberitahuan bahwa TikTok merger atau masuk ke Tokopedia, GoTo malah dibuat turun sangat dalam, hampir turun 20% lebih. Tapi jika kita lihat walaupun turun dalam, saat ini GoTo masih bisa bertahan di support EMA 50 di sekitar 86. Dan walaupun sempat turun mengetes angka 82, tapi secara teknikal garis EMA 50 sampai saat ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini garis EMA 150 sebenarnya memang sudah terkonfirmasi break, tapi masih ada potensi GoTo untuk kembali mencoba naik di atas garis EMA 150 dan angka 100 nih. Jadi ada potensi untuk mencoba naik kembali apabila berhasil break, GoTo berpotensi kembali menuju resisten kuatnya di 110. Dan jika kita perhatikan kenaikan GoTo hari ini, walaupun naik 9% lebih, jika kita perhatikan di sini, ini malah ada distribusi. Asing juga jika kita lihat, 1 minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham GoTo. Jadi GoTo saat ini saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 100 sampai garis EMA 150 di 98. Tapi ingat apabila terpantau minggu ini mencoba untuk melewati 100 ternyata masih gagal, GoTo masih akan bergerak sideways. Sehingga masih ada potensi untuk melemah kembali mengetes support EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 86 sampai 82 minggu ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata GoTo masih kesulitan untuk melewati harga 100. Atau teman-teman masih mau hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati, itu juga sebenarnya masih oke, karena selama masih kode garis EMA 50 minimal GoTo trennya masih sideways. Tapi ingat walaupun hari ini naik 9% lebih, karena tidak terlihat ada akumulasi, tetap menurut saya harus waspada. Jadi apabila besok masih naik tapi ternyata tetap masih ada distribusi, maka potensi untuk break 100 seperti masih kecil. Tapi secara teknikal, GoTo saat ini masih oke selama masih kuat di support EMA 50. Jadi untuk tren jangka menengah juga menurut saya GoTo sebenarnya oke setelah masuknya TikTok ke Tokopedia. Jadi walaupun ada penurunan kepemilikan GoTo di Tokopedia berkurang ke 24% lebih atau 25%, tapi untuk jangka panjang harusnya ini malah sentimen positif untuk GoTo. Sehingga nanti harusnya tahun depan laporan keuangan GoTo akan positif. Tapi coba kita lihat bagaimana teknikal untuk minggu ini. Dari saya lihat masih ada potensi GoTo untuk mencoba break 100. Apabila berhasil break, baru secara teknikal GoTo akan membaik dan mulai bergerak trend. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham Bukalapak yang jika kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan di harga 200. Jadi sampai saat ini harga 200 belum terkonfirmasi break. Kemarin juga sempat turun dalam berada di bawah 200, tapi hari ini juga kembali bangkit dan ditutup tepat di 200. Walaupun sempat ada candle lumayan panjang ke sekitar 206. Tapi tetap saja sampai saat ini Bukalapak masih terkonfirmasi bisa bertahan di support 200. Karena sebelumnya juga beberapa kali mengetes 200 Bukalapak masih bisa bertahan. Tapi bisa kita perhatikan bahwa bisa bertahan dan rebound. Beberapa kali juga mencoba untuk melewati garis EMA 50, Bukalapak selalu gagal dan kembali ke 200. Dan jika kita perhatikan di sini, asing 1 minggu terakhir masih terus distribusi, tapi untuk broker summary di sini jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini terpantau sebenarnya masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk Bukalapak menurut saya menarik untuk coba dipantau karena saat ini masih sideways dan support 200 masih lumayan kuat untuk Bukalapak. Apabila teman-teman ingin coba swing trade dengan target di garis EMA 50 sampai 210, ini juga masih bisa coba pantau. Entry apabila Bukalapak masih bisa bertahan di 200 dan pertimbangkan untuk take profit apabila Bukalapak masih kesulitan untuk melewati 210. Tapi karena secara tren jangka menengah ini masih bergerak downtrend, teman-teman harus lebih disiplin. Apabila 200 terkonfirmasi break, pertimbangkan untuk keluar. Selanjutnya saya coba analisa saham BRPT yang hari ini masih naik 2% lebih ke 1.755.
Dan bisa kita lihat di grafik setelah naik lumayan tinggi dalam 1 minggu terakhir ini, 3 hari terakhir candle BRPT kurang begitu oke. Beberapa kali sempat mengetes 190, tapi sempat juga dibuat turun di bawah 1650. Tapi sampai saat ini jika kita perhatikan harga 1800 belum berhasil terlewati. Jadi 1800 masih berupa resisten walaupun sempat menyentuh 1900. Dan untuk support saat ini masih di sekitar 1650. Dan walaupun hari ini naik 2% lebih, ini candlenya masih candle merah dan masih ada shadow ke bawah. Sehingga secara teknikal ini 2 hari terakhir candlenya masih kurang oke. Nah, karena memang sudah naik sangat tinggi, tetap harus waspada. BRPT masih ada potensi tetap koreksi kembali menuju harga 1600 sampai 1500. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada akumulasi, asing juga terpantau masih masuk akumulasi saham BRPT. Jadi karena masih ada akumulasi dan saat ini masih berada di atas support 1650, saya lihat BRPT minggu ini masih ada potensi untuk mengetes kembali 1800 dan menuju 1900. Tapi potensi saya lihat untuk break 2000 minggu ini sepertinya masih sangat kecil. Jadi apabila terpantau masih kesulitan untuk melewati 1900, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman tujuannya memang swing trade atau trading jangka pendek. Atau teman-teman memang sudah dapat di harga bawah, di bawah harga 1200, saat ini ingin hold terus karena secara tren ini masih belum patah tren, misalnya BRPT masih bisa hold terus selama tidak tembus di bawah 1500. Jadi saatnya trading stop misalnya di 1500. Kan sebelumnya merupakan resisten lumayan kuat, sekarang sudah berubah menjadi support. Selama BRPT melemah tapi kuat berada di atas 1500, misalnya masih layak untuk di hold untuk tren jangka menengah. Dengan target di harga 2000 untuk tren jangka menengah. Tapi tren jangka pendek untuk menembus 2000 seperti menurut saya masih kecil potensinya. Dan untuk teman-teman ingin coba entry, karena beberapa kali saat ini masih mengetes 1650 dan semalam sempat mendekati 1600, paling aman coba tunggu kembali di sekitar 1600. Apabila terpantau BRPT mendekati 1600 atau mengetes 1600 masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry. Tapi ingat, harga teman-teman entry walaupun di 1600 sudah lumayan tinggi karena BRPT sudah naik sangat tinggi dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi sama teman-teman apabila mau entry pun harus sangat disiplin karena resiko sudah lumayan besar untuk saat ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Tekim yang setelah sebelumnya turun lumayan dalam, hari ini naik 6% lebih ke harga 6.925. Dan saat ini jika kita lihat, Tekim mencoba untuk bertahan di atas harga 6.700. Nah, kenaikannya membuat Tekim mencoba untuk melewati resisten di harga 7.000. Karena sebelumnya harga 7.000 sempat menahan penurunan dari saham Tekim, tapi mencoba untuk melewati garis EMA 150 ternyata gagal dan malah menembus support 7.000. Sehingga saat ini 7.000 sudah berubah menjadi resisten. Nah, di atas 7.000 ada resisten berikut di 7.200. Jadi walaupun hari ini naik lumayan tinggi, secara teknikal saat ini Tekim masih belum aman. Jadi masih terkonfirmasi downtrend walaupun naik 6% lebih. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 6% lebih ini memang terpantau masih ada akumulasi dan asing 2 hari terakhir memang terlihat masuk akumulasi. Jadi saya lihat Tekim masih ada potensi minggu ini untuk kembali mencoba untuk melewati 7.000. Jadi masih ada potensi untuk naik besok atau 1 minggu ini mengetes 7.000. Apabila berhasil break masih ada potensi saya lihat untuk menuju harga 7.200. Tapi untuk posisi saat ini apabila terpantau Tekim berhasil naik di atas 7.000 tapi mencoba untuk melewati 7.200 masih gagal, secara pergerakan Tekim belum ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah dan terbentuk lower low apabila memang masih gagal naik di atas 7.200. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekian 6.700, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Tekim masih kesulitan untuk melewati 7.200. Karena patokan saat ini itu di 7.200. Bisa saja kenaikan hari ini hanya technical rebound. Apabila besok masih lanjut naik dan mulai melemah setelah mendekati 7.200, teman-teman harus waspada. Seperti posisi ini bisa kita lihat setelah berhasil rebound dari 7.200, mencoba break, gagal break, mengetes 7.200, bisa rebound, tapi rebound cuma sementara, satu malah lanjut turun kembali. Jadi ini bisa saja ini hanya technical rebound. Apabila terpantau masih kesulitan untuk melewati resisten di atasnya, Tekim masih ada potensi untuk terbentuk low. Jadi harus sangat disiplin apabila teman-teman sudah punya saham Tekim di harga bawah. Jangan sampai teman-teman saat sudah profit, tapi karena berharap untuk mulai uptrend lagi dan ternyata gagal break dan mulai melemah, teman-teman bisa saja loss kembali. Karena garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun sehingga ada potensi untuk berpotongan dan secara tren
akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka menengah untuk saham Techim. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.